Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Pada video kali ini, saya akan menceritakan peristiwa mengerikan, penemuan wanita pegawai negeri sipil yang dicor dalam sebuah kuburan. Yang ternyata, pelaku melakukan hal itu demi terlepas dari jeratan hutang. Di awal kisah, dari perkenalan Apriyanita dan Yudita Marianto, mereka sama-sama bekerja di Kementerian PU. Namun, keduanya berbeda satuan kerja. Diketahui, Apriyanita merupakan seorang PNS, sementara Yudi masih tenaga honorer. Apriyanita merupakan wanita kelahiran tahun 1968, tepatnya tanggal 28 April tahun 1968, di Palembang. Sehingga di saat itu, ia berumur 51 tahun. Selain bekerja sebagai pegawai di kantor, ia juga dikenal sebagai ibu kos. Sosok Apriyanita dikenal sebagai orang yang baik dan ramah. Sedangkan Yudita Marianto, tak banyak informasi dari sosok yang akrab disapa Yudi ini. Selain diketahui ia berumur 50 tahun, yang berarti hampir seumuran dengan Apriyanita, keduanya dikatakan pernah bersebelahan meja dalam bekerja, dan kemungkinan memang saling mengenal dengan baik. Hingga akhirnya di tahun 2019, Yudi yang mencari kesempatan untuk bisnis, kemudian menawarkan mobil kepada Apriyanita. Ia mengatakan, mobil di Jakarta dengan harga 145 juta, akan mendapatkan mobil Innova keluaran tahun 2016. Sebenarnya dari segi harga pun, sudah cukup mencurigakan. Namun atas rayuan Yudi, Apriyanita akhirnya bersedia untuk membeli mobil darinya, bahkan sudah memberikan uang sebesar 145 juta. Diketahui transaksi itu, terjadi pada tanggal 26 Agustus di tahun 2019. Berjalan waktu hampir 1 bulan berlalu, mobil yang dijanjikan tak pernah ada wujudnya. Yudi hanya bisa mengeluh waktu, ketika Apriyanita meminta mobil yang ia janjikan. Karena tak mendapatkan kepastian, Apriyanita akhirnya menagih kembali uang yang sudah diberikan kepada Yudi. Disinilah Yudi bingung harus bagaimana untuk mengembalikan uang tersebut. Karena ternyata sebagian besar uang itu sudah digunakan untuk berfoya-foya, termasuk berkaraoke. Sedangkan mobil yang ia janjikan dari awal, sebenarnya tak pernah ada. Yudi di saat itu hanya bisa mengembalikan 50 juta rupiah, itu pun diangsur beberapa kali. Masuk di tanggal 8 Oktober tahun 2019, Yudi berjanji untuk kembali memberikan uang 35 juta rupiah. Dalam penagihan itu pun, sebenarnya Apriyanita tak marah-marah, hanya mengatakan, "Yud, saya butuh uangnya besok." Yudi pun semakin dirundung rasa gelisah, karena nyatanya uangnya tak sampai 35 juta, hanya tersedia 15 juta rupiah. Yudi pun datang ke pamannya, bernama Nopi, alias Acik. Ia menceritakan permasalahannya, yang sedang dialaminya. Mendengar cerita dari Yudi, sang paman justru memberikan solusi di luar dugaan. Ia menganjurkan untuk menghabisi Apriyanita, dan uang 15 juta rupiah itu, digunakan untuk menyewa orang. Saran gila itu pun diterima oleh Yudi. Yudi berpikir, dengan cara ini ia hanya kehilangan 15 juta rupiah, tanpa perlu pusing dengan sisa utangnya. Rencana itu pun langsung dieksekusi. Begitu Novi mendapatkan 2 orang yang bisa disewa, mereka adalah Amir dan Ilyas. Ilyas akan ikut mengeksekusi, sedangkan Amir dimintai tolong untuk membantu penguburan. Sesuai dengan rencana tersebut, Yudi kemudian datang ke rumah Apriyanita, untuk menjemputnya dengan alasan akan melunasi hutang. Ketika Apriyanita masuk ke dalam mobil, Yudi langsung menawarkan air mineral, yang sebenarnya air itu sudah dicampur dengan obat tetes mata. Sebenarnya ketika di awal masuk ke dalam mobil, Apriyanita sudah mulai menaruh kecurigaan kepada Yudi. Lantaran ada pria asing yang juga ikut dalam mobil. Dan untuk itu, ia menelepon saudaranya, bernama Feti Mardiana. Namun demikian, ia tak bisa menceritakan apa yang terjadi. Hanya terdengar nada gelisah, dan ia mengatakan akan menghubungi kembali.
Tak menyadari air dalam mobil sudah dicampur dengan obat tetes mata, Aprianita langsung menenggaknya. Dan sesaat kemudian, ia pun langsung lemas tak berdaya. Yudi tetap melanjutkan mobilnya, dan menjemput sang paman. Dalam perjalanan itulah, Yudi memaksa Ilyas untuk menjerat leher Aprianita, yang saat itu kondisinya tak berdaya. Setelahnya, Ilyas diberi uang sebesar 4 juta rupiah, yang kemudian digunakan untuk membeli miras. Selanjutnya korban dibawa oleh sang paman dan Amir. Rupanya, mereka akan mengecor Aprianita di kuburan orang lain. Di mana tempatnya, Yudi tak mengetahuinya. Kemungkinan di TPU Kandang Kawat, karena rupanya sang paman memanglah petugas di TPU tersebut. Sementara di tempat lain, saudaranya mulai cemas. Pasalnya di saat itu, nomornya sudah tak lagi aktif. Sampai keesokan harinya pun, tak ada kabar. Fethi lantas mendapatkan informasi dari tetangganya, bahwa kemarin Aprianita dijemput oleh laki-laki, yang ciri-cirinya sama dengan Yudi. Fethi yang memang mengetahui Yudi, langsung ke kantor, menanyakan di mana keberadaan Aprianita. Namun ketika bertemu Yudi, ia sudah mengantar pulang kembali ke rumah. Fethi tak percaya begitu saja. Keluarga kemudian membuat laporan penculikan anggota keluarga. Namun di awal proses hukum, polisi malah sempat curiga kepada keluarga Aprilianita sendiri. Barulah setelah pengumpulan barang bukti, termasuk bukti transaksi uang mobil, dugaan kuat pun mengarah ke satu orang, yaitu Yudi. Yudi tak lagi bisa mengelak. Yudi diringkus oleh polisi pada tanggal 25 Oktober tahun 2019, begitupun dengan Ilyas, yang dibayar untuk membantu aksi tersebut. Meski Yudi sudah tertangkap, polisi masih kesulitan menemukan di kuburan mana korban dicor. Pasalnya hanya sang paman dan Amirlah, yang mengetahui lokasinya. Sementara di saat itu, mereka masih menjadi buron. 2 kali salah lokasi, akhirnya mereka bisa menemukan makam, yang digunakan untuk mengecor korban. Penggalian dihadiri langsung oleh kakak Aprianita, yaitu Herianto. Benar saja, pada kedalaman 50 cm, ketika bongkahan semen mulai dihancurkan, terlihat seragam pens yang masih digunakan oleh korban. Yudi akhirnya diseret ke meja persidangan. Hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada keduanya. Sang paman dan Amir, keduanya masih menjadi buron di kala itu. Namun 2 tahun kemudian, polisi mulai menemukan titik terang, di mana keberadaan sang paman. Ia hidup luntang-lantung meninggalkan anak istrinya, kerja serabutan, hingga berjualan es. Dan di Lampung, ia menggunakan nama Bang Toib. Setelah mengkonfirmasi, bahwa benar itu adalah pamannya Yudi, polisi segera meringkus untuk dibawa ke Palembang, dan diadili. Sempat terjadi perlawanan, hingga polisi melepaskan timah panas ke kakinya. Sebagai orang yang memberikan ide, sekaligus melaksanakan eksekusi. Ia dijerat dengan ancaman hukuman antara penjara seumur hidup, atau hukuman mati. Dan itulah, akhir dari aksi yang dilakukan oleh Yudi dan pamannya. Di mana kini keduanya, harus mendekam dalam jeruji besi. Sekian cerita yang bisa saya bawakan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan jika ada salah kata, ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.